Setelah nasibnya digantung selama berbulan-bulan, F1 akhirnya resmi menolak tim Andretti yang ingin menjadi tim baru di F1. Keputusan itu terbilang tidak begitu mengejutkan, karena posisi Andretti yang memang kurang ideal di meja negosiasi pasca huru-hara yang terjadi di internal FIA akhir tahun lalu. Namun, jelas penolakan Andretti ini membawa banyak kekecewaan, terutama bagi Andretti itu sendiri, yang sudah mengerahkan semua yang mereka punya untuk bisa meyakinkan F1 jika timnya layak untuk bergabung ke ajang tersebut. Andretti yang mengincar slot tim baru untuk musim 2025 sudah merencanakan proyeknya dengan sangat-sangat matang. Mereka sudah membangun prototipe sasis mobil 2024 yang berukuran 100% dan bahkan sudah diuji di fasilitas wind tunnel milik Toyota di Jerman. General Motors juga memberikan bantuan input teknologi ke dalam pembuatan sasis prototipe Andretti. Dan jangan lupa juga jika mereka akan bergabung ke F1 sebagai produsen mesin pada 2028 mendatang. Total, Andretti dan GM sudah memiliki karyawan sebanyak 120 orang dalam pengerjaan proyek F1 mereka dan dipimpin oleh mantan direktur teknis Renault, yaitu Nick Chester, dan beberapa mantan engineer F1 lainnya. Tentu, untuk membuat semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan setidaknya Andretti sudah memberikan kita keyakinan jika mereka bukan tim kaleng-kaleng yang cuma ingin hadir sebagai penghibur di F1. Namun sayangnya, itulah yang dipandang F1 terhadap Andretti, dan mereka kemarin sudah resmi menolak mereka sebagai tim baru. Dengan semua usaha yang mereka lakukan, Andretti masih tidak mampu meyakinkan F1 dan tim-tim petahana di negosiasi untuk menerima kehadirannya. F1 sejak pertama kali berita soal ketertarikan Andretti selalu vokal menolak adanya tim ke-11 karena bisa menimbulkan masalah terkait komersial dan value bagi tim-tim yang sudah ada. Apalagi dengan retaknya hubungan F1 dengan FIA, rasanya semakin sulit bagi Andretti untuk diterima sebagai tim baru. Satu hal yang menarik dari statement resmi F1 soal penolakan Andretti semalam adalah panjang dan detailnya pernyataan yang diberikan soal permasalahan ini. F1 seakan-akan ingin menjelaskan alasan penolakannya ke Andretti sejelas dan sedetail mungkin untuk berjaga-jaga soal peluang mereka mengajukan tuntutan hukum ke Uni Eropa perihal anti-competitive market. Terkait isinya, setidaknya ada 6 poin kenapa F1 harus menghentikan langkah dan ambisi Andretti untuk jadi tim baru pada 2025 nanti. Pertama, F1 meragukan apakah Andretti bisa bersaing secara kompetitif karena tim dituntut untuk bisa membuat 2 mobil dengan spesifikasi yang berbeda, yaitu mobil 2025 dan mobil regulasi baru 2026. F1 tidak yakin jika Andretti mampu membangun 2 mobil dengan spek berbeda kalau ingin debut pada 2025 nanti. Bahkan kalaupun Andretti ingin masuk di musim 2026, F1 masih mempertanyakan kapabilitas teknis yang dimiliki oleh tim Amerika tersebut dan menegaskan jika tantangan di F1 sangatlah berbeda dari ajang-ajang lain yang pernah mereka ikuti. Keraguan dari F1 ini agak berbanding terbalik dengan persiapan Andretti yang bisa dibilang sangat niat untuk bisa jadi tim baru dan sudah kami sampaikan di awal tadi. Bahkan Haas dulu saja tidak seagresif ini persiapannya dan mereka bisa langsung gacor di balapan-balapan awal. Meskipun jelas F1 sekarang dengan F1 8 tahun lalu itu sangat berbeda. Namun aneh jika masih ada keraguan soal kapabilitas dan persiapan yang ditunjukkan Andretti. Menurut F1, kemampuan daya saing atau kompetitif ini ada hubungannya dengan value atau nilai komersial yang bisa dibawa oleh tim. Dengan meragukan tingkat kompetitif Andretti, maka F1 otomatis juga meragukan kalau mereka bisa membawa value komersial ke ajang jet darat ini secara signifikan. Nama Andretti juga dianggap tidak membawa keuntungan komersial, dan justru F1 lah yang akan membawa tambahan value kepada Andretti. F1 berpendapat, kalau menjadi kompetitif dan bersaing di baris depan dengan meraih podium serta kemenangan adalah satu-satunya cara untuk menggait popularitas. Memang semakin kompetitif dan semakin sering tersorot kamera, popularitas tim F1 sudah pasti akan meningkat, serta membawa banyak engagement bagi fans. Tapi jika F1 berpikir itulah satu-satunya cara untuk menjadi tim bervalue besar, tentu salah. Karena jika melihat di era modern saat ini, tim seperti Haas saja bisa mempunyai nilai komersial yang sangat berlipat-lipat ganda. Williams yang terseok-seok saja masih sangat populer di mata fans karena nama legendarisnya dan pendekatannya terhadap fans yang sangat bagus. Apalagi Andretti yang namanya saja punya magis tersendiri dengan sosok Mario Andretti yang merupakan mantan juara dunia F1 tahun 78 dan merupakan salah satu dinasti balap tersukses di Amerika. F1 malah jadi terkesan angkuh dengan meremehkan nama besar Andretti yang mereka anggap tidak menguntungkan.
Bahkan seakan-akan F1 menuntut Andretti untuk bisa langsung meraih podium dan kemenangan. Ya tidak mungkin juga lah. Alasan lain penolakan Andretti adalah status mereka sebagai tim customer jika bergabung pada 2025. Meskipun Andretti menggandeng General Motors lewat brand Cadillac, namun status mereka di 2025 nanti hanya sebagai sponsor utama dan technical partner, bukan penyuplai mesin. Bagi F1, itu adalah masalah besar, karena Andretti otomatis membutuhkan mesin dari pabrikan yang sudah ada saat ini. Andretti sebenarnya sudah menjalin prakontrak dengan Renault atau Alpine sebagai penyuplai mesin mereka jika jadi tim baru di 2025. Namun F1 menilai, jika ketergantungan Andretti terhadap kesepakatan mesin dengan pabrikan lawan, menurut mereka hal itu bisa merusak image dan level prestisius yang dimiliki oleh F1. Padahal di F1 sekarang, 6 tim diantaranya adalah tim customer, dan dengan statement ini seakan-akan mereka memberikan 6 tim itu label sebagai perusak image F1 karena menyewa mesin dari pabrikan lain dan mendapatkan info mengenai mesin itu secara langsung. Statement yang agak berbahaya secara logika. F1 mengaku kalau mereka akan bersikap berbeda jika Andretti disuplai langsung oleh General Motors dan berstatus sebagai tim pabrikan, yang mana baru bisa terwujud pada 2028 nanti. Alasan kelima ditolaknya Andretti adalah karena F1 menganggap kedatangan mereka bisa mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi finansial. Pembagian keuntungan dari Liberty Media jika diberikan kepada 11 tim, pastinya jumlah uang yang diberikan menjadi berkurang dari sebelumnya. Dan ini jadi dasar perlawanan tim-tim petahana terhadap Andretti. Selain soal pembagian keuntungan, kedatangan Andretti ditakutkan akan menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh race promotor di setiap event. Hal itu karena tidak semua sirkuit bisa menampung lebih dari 10 tim. Toto Wolff tahun lalu pernah mention ini dalam sebuah wawancara, jika tidak semua trek punya logistik yang memadai untuk menampung 11 tim, dan akan dipaksa untuk upgrade untuk memberikan akomodasi tambahan. Walaupun sebenarnya di regulasi sudah diatur untuk memenuhi syarat FIA Grade 1 supaya bisa mengadakan F1, maka sirkuit harus menyediakan minimal garasi yang cukup untuk 15 tim atau 13 tim jika gridnya kecil. Jadi kalau sirkuitnya memenuhi syarat sertifikat Grade 1, seharusnya tidak ada masalah. Lalu alasan terakhir Andretti ditolak adalah ya karena F1 sendiri tidak mau menambah jumlah tim. Keinginan mendatangkan tim baru sejak awal adalah ide dari FIA, terutama sang presiden, Mohammed bin Sulayem, yang merasa perlu untuk menghadirkan tim semacam Andretti ke F1 dengan ketertarikan serta ambisi besarnya. Semua proses yang diadakan FIA selama ini memang formalitas saja untuk memberikan Andretti jalan demi masuk F1. Namun sayangnya langkah FIA ini tidak sinkron dengan model franchise yang diusung Liberty Media di F1 dan berujung ke harapan palsu bagi Andretti. F1 tidak merestui dan bukan pihak yang mengadakan proses tim baru tersebut. Jadi bukan kejutan lagi kalau mereka menggunakan segala cara dan segala justifikasi untuk menolak Andretti secara mentah-mentah. Alasan-alasan seperti kurangnya value komersial, finansial, tidak meyakinkan, dan tim customer adalah justifikasi yang sudah diprediksi akan dipakai oleh F1 untuk menolak Andretti. Padahal 4 alasan utama itu sudah berusaha dijawab oleh Andretti lewat persiapan-persiapan mereka yang matang dan menggandeng pabrikan besar Amerika untuk bisa meyakinkan F1. Terlalu banyak cacat logika dalam penilaian F1 terhadap Andretti yang kami yakin karena mereka sebenarnya sudah kehabisan akal untuk menemukan alasan lain untuk menolaknya. Terutama soal penerapan sistem franchise itu sendiri yang patut dipertanyakan, di mana seharusnya F1 menerima tim dengan kapabilitas seperti Andretti yang sudah membuktikan jika mereka bisa memenuhi semua aspek yang dibutuhkan untuk jadi tim baru. Andretti Cadillac sudah mengeluarkan pernyataan resminya mengenai penolakan F1 dan menegaskan menolak semua justifikasi yang diarahkan kepada timnya. Andretti tidak akan mundur dan tetap mengerjakan proyeknya untuk mewujudkan impian menjadi tim F1 suatu saat nanti. Membeli atau mengakuisisi tim lain saat ini bukanlah opsi, karena tidak ada yang mau menjual timnya, bahkan Haas sekalipun. Tapi pintu belum sepenuhnya tertutup bagi mereka, karena F1 mengatakan jika mereka akan menerima Andretti jika bisa menggandeng General Motors sebagai penyuplai mesin dan berstatus sebagai tim pabrikan pada 2028 nanti. Namun jadi tim pabrikan pun juga belum tentu akan langsung meraih podium dan kemenangan yang bisa meningkatkan popularitas serta value komersialnya di grid. Apakah F1 akan memakai alasan yang sama seperti ini di 2028 nanti? Atau semua ini cuma gimmick? Karena F1 emang kebelet nafsu dengan tim pabrikan atau cuma anti dengan Andretti saja?
Nama tim nyeleneh seperti Visa Cash App RB dan Stake F1 Team saja boleh. Masa tim dengan nama besar Andretti ditolak? Yang bener aja, rugi dong. Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.